Viral di media sosial, seorang ibu dengan akun @ucisz20 mengkritik pidato Presiden Prabowo yang menyebut warga desa tidak memakai dolar. Ia menilai ucapan itu mengabaikan dampak nyata kenaikan kurs terhadap kehidupan petani. Menurutnya, pupuk, minyak goreng hingga bahan produksi pangan tetap bergantung pada impor luar negeri. Karena transaksi bahan baku memakai dolar, harga kebutuhan otomatis ikut melonjak saat rupiah melemah drastis belakangan ini. Dalam videonya, ibu tersebut menjelaskan petani desa tetap terkena dampak kenaikan dolar melalui mahalnya pupuk dan biaya produksi. Ia juga meminta Presiden Prabowo lebih berhati-hati berbicara soal ekonomi, karena masyarakat dinilai sudah memahami kondisi pasar. Pernyataannya langsung ramai didukung netizen yang budiman. Bahkan banyak yang menyebut penjelasan sederhana itu lebih masuk akal dibanding pidato Presiden Prabowo belakangan ini. Bapak Presiden kita tercinta ini lagi-lagi ada-ada aja nih gebrakannya dalam berpidato ya guys. Kalian bisa lihat di sini. Jadi di mana Bapak Presiden Prabowo menyatakan bahwa dolar berapa ribu rupiah pun kalian di desa-desa tidak pakai dolar. Mohon maaf ya Bapak Presiden yang saya hormati, yang sangat-sangat saya sayangi sebagaimana masyarakat menyayangi pemimpinnya. Jadi begini Bapak, memang masyarakat ya yang tinggal di desa itu tidak pakai dolar, akan tetapi kebanyakan dari mereka itu berladang kan Bapak, berkebun, ya enggak sih? Nah, misalkan nih, padi-padi, itu nggak bakal menjadi padi kalau nggak ditanamin pupuk dulu. Pupuk dapatnya dari mana Pak? Pupuk itu dapatnya dari pabrik. Pabrik mengelola pupuk pakai bahan dasarnya itu dari mana? Bahan dasarnya dari luar negeri. Belinya pakai apa? Pakai dolar dong. Nah itulah yang membuat kepanikan masyarakat kita Bapak. Kalau dolar naik, otomatis pupuk naik. Kalau pupuk naik, apakah bisa masyarakat kita membeli pupuk untuk berladang kembali? Takutnya sebagian dari mereka nggak bisa berladang lagi Pak, karena pupuk naik. Minyak goreng itu bisa mahal karena bahan-bahan untuk proses pembuatannya juga dari luar negeri yang menggunakan dolar Bapak. Begitu Pak. Jadi tolong dong Pak, sebagai presiden kepala negara, kalau ngomong tolong Pak dipikirin dulu. Kita masyarakat Indonesia nggak bego-bego banget Bapak. Kita masih punya otak yang bisa berpikir. Kita masih punya mata, masih punya telinga yang bisa melihat dan mendengarkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang enggak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Pak Prabowo, besok-besok kalau dikasih skrip buat pidato, dibaca lagi, jangan asbun ya Pak ya. Jangan asbun, seharusnya Bapak ngomong kayak begini nih. Mohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia, sekarang dolar naik dan rupiah nilainya melemah. Mohon untuk bersabar dan bantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. Kami akan mencoba berusaha untuk menekan harga dolar agar nilai rupiah mulai menguat terhadap dolar. Dan juga supaya agar tetap harga-harga kebutuhan pokok BBM tetap stabil dan daya beli masyarakat di Indonesia tidak menurun serta tidak terjadi inflasi. Jadi mohon maaf, tolong bersabar, dalam waktu dekat ini akan kami usahakan nilai rupiah membaik. Akan kami cari langkah-langkahnya untuk mengatasi masalah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Udah Pak, begitu aja Pak. Itu kan enak kalau kayak begitu Pak. Kagak ngomongnya kagak begini nih. Desa ini kagak pakai dolar. Desa ini kagak pakai dolar, gini kagak gini. Nah, nggak begitu Pak. Oke, cocok nggak gue jadi presiden? Selama ini saya tidak pernah mau ngomong tentang politik, tentang pemerintahan, tentang apa kebijakan presiden, tapi saya gatel setelah melihat video Pak Prabowo mengatakan kalau yang di desa itu kan tidak memakai dolar. Itulah kalian udah tahu video. Saya tuh kecewa gitu, sekelas presiden bicara seperti itu. Pak, seharusnya Bapak itu lebih bijak. Ya, sekarang dolar tuh naik 17.600. Itu tinggi sekali. Rupiah semakin lemah. Bapak paham tidak kalau rupiah semakin lemah, maka segala sesuatu semakin mahal. Harga rupiah seakan sudah tidak berguna lagi. Gitu.
Jadi Bapak harus lebih bijak. Bapak tuh melukai hati masyarakat desa dan kami juga, kami warga negara Indonesia. Yang nggak, kita yang di kota pun tidak pakai dolar Pak, nggak cuma orang di desa, kita pakai rupiah. Kalau dolarnya semakin naik, rupiah semakin melemah, gimana Pak? Lama-lama rupiah nggak kepake. Paham Bapak tuh? Bapak tuh kan presiden, harusnya Bapak paham gitu. Selama ini saya nggak pernah mengkritik, nggak pernah ngomong dari zaman dulu ya, dari zaman SBY, Jokowi, sekarang ke Bapak, saya tuh nggak pernah ngomongin pemerintah, nggak pernah itu kebijakan atau omongan presiden apapun, saya tuh nggak pernah ngomongin, nggak pernah peduli gitu. Tapi ini Bapak ini harusnya lebih bijaksana, dan ini menurut saya sudah ngawur, sudah keterlaluan. Dan tolong ya sekretariat presiden, tolong sebelum pidato presiden itu kan udah dikasih teks, Pak membaca teks saja gitu, biar nggak kemana-mana melebar gitu loh ya. Kalau kayak gini kan namanya kan bola, pokoknya itulah. Emangnya kalau kepilih pemimpin yang lain emang bakal lebih baik daripada yang sekarang? Emang dasarnya aja lu barisan sakit hati? Enggak. Ini bukan masalah barisan sakit hati atau bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah, bukankah setiap pemimpin itu seharusnya dan sewajarnya punya gaya komunikasi yang berempati, gak sih? Iya gak sih? Pertanyaannya, kok bisa seseorang yang punya posisi sangat penting di antara semuanya ini nih bisa nggak punya critical thinking gitu, mempertanyakan, oh aduh kayaknya nih kalau kita ngomong kayak gini, statement kayak gini kayak bakal bikin huru hara deh, kayak bikin warga lebih marah deh, kayak kok kemana ini kemana ini Alisa kemana ini sumpah murni penasaran aja sih, atau emang dilarang kritis itu, atau emang nggak ada rasa kritisnya gitu. Soalnya tuh ini asbunnya konsisten dari awal sampai kemarin, sama gitu asbunnya. Dan gue secara pribadi tidak percaya kalau beliau ini tidak mengerti bahwa kenaikan dolar bisa memberikan gejolak ekonomi yang signifikan gitu. Gak percaya gue kalau beliau ini nggak ngerti. Pasti ngerti banget bahwa hal tersebut itu bakal mempengaruhi dari segi impor pangan, harga BBM, harga yang lain-lain. Gak mungkin dia nggak ngerti, gak mungkin kata gue mah. Tapi setelah kejadian itu gue tuh makin bingung gitu, ini emang beliau tidak paham atau emang sengaja ngomong kayak gitu atau apa gitu, kayak nggak ngerti gitu. Soalnya asbunnya teh ngasbun banget Kak. Tolong ini mah pertanyaan aku dijawab, kayak penasaran jujur. Gak usah galau, gak usah takut, dolar melambung tinggi gak masalah. Kata Pak Presiden itu gak berpengaruh buat Indonesia. Masyarakat desa itu tidak memakai dolar ya untuk transaksi. Jadi gak usah dipikirin. Ini bener banget pernyataan pernyataan Pak Presiden. Kebetulan aku tuh lahir dan besar di sebuah desa ya. Keluargaku masih tinggal di sana. Aku mah udah pindah ke kota ya. Nah, keluargaku yang masih di desa itu ya, dari dulu aku lahir ya sampai sekarang itu ya, buat butuh sesuatu itu nggak pakai transaksi pakai uang, enggak, tapi barter ya. Jadi kita mencari ya, tanya-tanya sama tetangga, aku lagi butuh beras, tetangga lagi butuh telur, misalnya aku ada telur, tetangga ada beras, ya kita barter ya. Tapi seringkali kita juga kesulitan kalau misalnya nggak bisa ada teman buat barter, kita transaksinya pakai daun. Jadi santai semuanya, itu tidak ada pengaruhnya ya. Mau dolar sampai ke 25.000 juga nggak ada pengaruhnya buat kita yang ada di desa ya. Terus kita tuh kalau kemana-mana ya, naik kendaraan itu ya, nggak pakai bahan bakar minyak, nggak, kita tuh naik permadani ya. Kalau nggak ada permadani kita pakai elang. Sekarang udah agak maju, kita naik kuda. Jadi udah santai aja, nggak usah pada pusing-pusing ya Besti. Semua tetap stabil, semua tetap aman ya. Indonesia generasi emas 2045. Konoha, lu kemarin dengerin pidato presiden lu kagak? Yang biarin aja dolar naik, rupiah melemah, orang desa nggak pakai dolar kok. Orang Konoha ini kita tuh beli-beli nggak pakai dolar. Bener itu kata presiden lu, gimana sih lu? Gak usah dikritik. Emang kita beli-beli nggak pakai dolar kan? Beli apapun nggak pakai dolar. Kayak di sini nih, gue beli-beli juga pakai barter. Gue mau beli beras, gue barter pakai daun. Mau beli ikan, gue barter pakai kerikil. Lu tahu kagak? Masih mikir dolar naik gimana caranya? Lu pindah aja ke sini. Nggak bakalan pusing lu. Dolar mau naik, rupiahnya melemah, nggak pusing lu. Orang beli-beli kita masih pakai barter kok. Ngapain pusing?
nih beli makanan ntar gue tinggal metik daun no di depan no, banyak banget no daun gue. Lu gira, nggak usah sedih, nggak usah susah kayak orang miskin aja lo no, daun banyak no, 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon. Nah jadi nggak usah sedih, gak akan miskin kita, tenang aja, masih bisa makan. Daun habis no, masih kerikil, masih banyak no di halaman gue, ya kan? Ngapain juga sedih? No bener no presiden lo. Kalau pidato tuh emang pinter dia, pinter ngelesnya. Nggak ada urusannya dolar naik sama desa. Oh ya betul lah, karena kami tinggal di desa ini masih pakai ini kuda, kadang pakai elang kami, ya kan. Kalau makan kami masih berburu kami. Iya, kalau kadang-kadang kalau di laut apa di sungai kami nombak, nyari ikan udah nggak pakai jaring-jaring lagi, nombak kami. Iya, udah itu kalau mau kemana-mana nggak pakai gojek lah kami nih, kayak kuda. Kalau mau makan kami nggak pesan-pesan gojek, GoFood sih, kalau nggak pernah. Kami berburu tombak kami ini, ya kan. Enak lah kalau kami ini hidup di desa mah nggak usah dipikirin, karena kami ini bisa hidup mandiri gitu. Di sini kan banyak hewan-hewan yang berkeliaran, bisalah kami bertahan hidup. Nggak ada hubungannya dolar naik. Yang berhubungan itu orang-orang yang di kota, yang sering-sering keluar negeri, yang setahun sekali keluar negeri, setahun 50 kali keluar negeri. Nah itu berhubungan itu. Kadang-kadang kami kalau mau pindah tempat kami pakai ini, bukan pakai alat transportasi umum apa, bukan. Kami nggak pakai bis, kami nggak pakai ini. Kami pakai ilmu hitam, ya, yang bisa pindah tempat, teleportasi kami. Hidup kami di sini ini udah aman, tentram, sentosa. Nggak ada hubungannya lah. Mau dolar 17.000, mau rupiah 17.000, nggak ada hubungannya, karena kami ini nggak pakai uang. Kami pakai apa? Kami pakai tukar-tukaran, iya. Kalau yang sebelah ada somai, kami mau somai, kami tukar pakai kol. Kalau kami lagi pengen makan beras, kalau kami ada ubi, kami tukar ubi. Enak kan kami ini di sini. Hidup di desa aman, tentram, damai, masya Allah. Kalau kami mau pakai plastik, nggak ada plastik, kami pakai daun pisang. Bungkus-bungkus nggak pakai plastik, pakai daun pisang, daun jati, daun ketela, daun kates, daun ubi, semuanya kami pakai bungkus-bungkus. Jadi kalau kamu orang yang tinggal di kota itu mau pindah ke kampung, saya support, nanti saya jemput pakai ilmu teleportasi. Kalian diam aja di titik 23, nanti saya pindahkan ya. Nanti saya jemput. Yang penting kalian udah siap hidup berburu, hidup berkuda, kadang pakai elang, kadang pakai kuda, ya. Hidup kalian harus smart ya di sini. Karena apa? Memanfaatkan situasi. Di sini nggak ada serba canggih, enak, nggak ada. Karena di sini udah nggak pakai rupiah di sini. Kalau mau apa-apa tinggal ambil. Namanya Indonesia kan kaya raya. Memang tempatnya berlimpah, emas ada, energinya banyak, ya kan, timah banyak, hutan pun dilindungi, kebun sawit banyak.